Wisata Kebun Tanjamus yang terletak di Girikerto, Sine Ngawi, Jawa Timur adalah salah satu kebun teh tertua dengan luas sekitar 470 hektar. Kebun ini menanam berbagai jenis teh seperti teh RI, teh gambung 7, teh sukhoi, teh jago, dan sebagainya. Selain kebun, terdapat pabrik teh PT Candiloka yang merupakan bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh dan terawat. Terletak di lereng Gunung Lawu, perkebunan ini menawarkan pemandangan hijau dan udara sejuk yang menenangkan. Kebun Tanjamus tidak hanya kaya akan hasil teh, tapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya penting bagi Ngawi. Kebun yang dikelola di sini itu luasnya berapa nih, Pak? Kebun kita ini 470 hektar. 470 hektar. Itu dikelola sama dengan PT PT Candiloka. Itu semua di dalam kebun itu teh apa saja sih Bapak yang ada di dalam kebun tersebut? Kalau teh jenis teh yang ada di kita ini mayoritas itu teh lokal dari peninggalan Belanda. Tapi di dalamnya itu ya ada jenis-jenis tambahan lain seperti misalnya ada jenis TRI, terus jenis gambung 7 misalnya yang kita pakai, kemudian ada sukhoi, ada jago kita. Itu memang di kebun kita itu dipencar di berbagai lokasi sehingga memang dari hasil kerjaan itu sudah kombinasi dari berbagai macam jenis teh. Untuk teh yang masuk bisa untuk produksi itu teh yang bagaimana? Kita dalam petik itu ada 3 ya, ada pecahan halus, pecahan medium, kemudian pecahan kasar. Nah kita yang pakai yang pecahan medium. Ya kalau bahasa di teh itu deko plus 3, deko plus 3 daun. Jadi ada deko itu pucuk yang masih muncul itu, kemudian ditambah 3 daun berikutnya, itu namanya pecahan medium, deko plus 3. Terus teh itu kita di sini olahnya itu teh hijau. Jadi karena macam-macam teh ada teh hijau, ada teh putih, ada teh hitam. Nah kita khususnya ini di jam ini kita proses pengolahannya untuk produk akhirnya nanti teh hijau. Teh hijau itu mesin-mesinnya itu yang dibutuhkan ada mesin playuan, kemudian nanti masuk mesin penggilingan, kemudian nanti masuk mesin pengering pertama atau kita kenal dengan ECT di sini. Kemudian nanti yang terakhir pengering terakhir namanya mesin bodi. Untuk karyawan yang ada di sini itu berapa banyak? Sama kebun apa cuma pabrik? Untuk pabrik berapa dan kebun berapa? Oh total sekitar 200 buah. Itu berarti sekitar kalau di kebun itu sekitar 125-an. Pengelolaan limbah dari pabrik PT Candiloka ya Pak. Baik, untuk yang pertama pertanyaannya yaitu apakah perusahaan ini memiliki dokumen SOP atau pedoman tertulis terkait pengelolaan limbah? Untuk secara tertulis itu kita belum punya untuk pengelolaan penanganan limbah itu. Memang untuk penanganan limbah kita ini kan termasuk tergolong limbahnya limbah organik, jadi tidak terlalu berbahaya, kan bisa kita manfaatkan. Jadi untuk pemanfaatan limbah itu didaur ulang kembali? Untuk pemanfaatan kalau limbah pabrik itu kan rata-rata pertama ya abu pembakaran itu, kemudian ada sisa-sisa daun-daun teh yang tidak yang rusak yang tidak terolah. Yang umum yang mayoritas kan itu yang kita jadikan pupuk, jadi kita jadikan kompos, jadi itu yang kita manfaatkan. Itu masuk ke ditanam dimasukkan untuk bahan unsur hara di tanaman kembali lagi. Jadi untuk petugas untuk pengolahan limbah juga dengan karyawan atau ada? Ada biasanya yang bagian kita bagi tugas itu ada dari teknisi itu yang rutin, karena teknisi itu hubungannya yang dengan mesinnya ya. Mesin itu tiap pagi kan ada limbah mesinnya itu, abu bakarnya itu yang bagian mesin, yang bagian membersihkan, kemudian ditampung di penampungan, kemudian dibawa ke lokasi pengolahan, kemudian mengolah sampah. Kemudian ada yang dari bekas-bekas, ada kadang daun teh yang tidak terolah, yang gagal, yang kosong, macam-macam. Itu ketika pembersihan itu baru dari karyawan sendiri. Untuk hasil olahan limbah tersebut kan dikelola oleh pengolah sendiri. Itu seberapa banyak? Ya tidak terlalu banyak sebenarnya. Biasanya tidak setiap hari kita olah, jadi ditampung dulu. Karena kalau setiap hari kan rugi di transport, karena tidak terlalu banyak. Jadi transportnya juga dari sini ya? Ya, pakai armada.
untuk jawabnya Bapak sudah sangat membantu untuk observasi kami.